wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Knes Aprilia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya take video pembelajaran untuk uji kinerja dengan materi sistem sirkulasi pada kelas 11 menggunakan model problem based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang sakit? Yang hadir di sini semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Jadi Mas Ketua Kelas bisa menyiapkan doa. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Dan Anita, Akmal, Cindy, David, Deska, Fariska, Fauzan, Gani, Lutfi, Marfa, Nadia, Nabil, Naila, Novia, Octavia, Putri, Regita, Sabrina, Silvi, Tia, Vita, Yomi. Ya. Berarti semuanya hadir ya? Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Apakah tempat duduk kalian sudah bersih semuanya? Sudah. Yakin? Tidak ada yang sama ya? Keren. Sebelum mulai kita fokus dulu. Nah, ini coba logo mana yang benar? TikToker semua ya? Coba yang ini. Serius? Bawah ya? Oke. Yang ini 1 detik ya, yang ini 1, 2, 3. Kiri. Kanan kiri. 1, 2, 3. Kiri ya? Iya. Nanti ulangnya dicek lagi ya. Ya, ternyata kita suka mengabaikan hal sederhana. Sudah fokus semua? Nah, hari ini Ibu mau tanya, apakah sudah pernah mengukur tekanan darah? Sudah. Ada yang dulu? Kalau cek tekanan darah itu saat apa sih biasanya? Saat posyandu. Vaksin? Oh iya, saat kita vaksin corona kemarin ya. Ya, tensi dulu. Bagaimana hasilnya menurut kalian? Tensinya tinggi? Berhasil divaksin berarti tensinya normal. Oke. Kalau donor darah ada yang sudah pernah? Belum. Karena masih umur. Masih muda-muda ya. Di bawah 17 ya. Oke. Ada yang tahu hari ini berarti belajar apa? Ya, tentang darah ya. Melanjutkan pertemuan sebelumnya, hari ini tentang mengidentifikasi 3 kelainan dan gangguan pada sistem sirkulasi. Kemudian menganalisis 2 contoh pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan. Dan ketiga, membandingkan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi. Dan yang keempat adalah menyajikan atau mengembangkan karya tulis tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung, pembuluh darah yang menyebabkan gangguan sistem sirkulasi. Nah, sebelum mulai pelajaran, percaya bahwa saya percaya pada diri saya sendiri.
sendiri bahwa saya pasti bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Saya pada diri sendiri ya. Optimis. Kemudian sebelumnya lihat dulu. Masih ingat ya semua Mbak? Masih. 1, 2. SMA? Maba? Jaya. Sekolah di Maba? Asik rasanya. Sekolah di Maba? Siap juara. Untuk rangkaian kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama kalian akan menyimak sebuah video. Kemudian setelah menyimak video, kalian harus membuat satu pertanyaan yang ingin kalian ketahui jawabannya. Setelah membuat satu pertanyaan, kalian akan dibentuk kelompok dan diskusi memilih satu masalah untuk dipecahkan. Kemudian setelah itu kalian presentasi dengan galeri blog. Kalian masing-masing kelompok punya galeri yang dipajang, terus anggota kelompok yang lain itu jalan-jalan di galeri blog. Kemudian setelah itu menyimpulkan pembelajaran, dan setelah menyimpulkan kalian akan melakukan evaluasi dan refleksi kegiatan belajar. Tentang rangkaian kegiatan hari ini ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke, ini ada videonya, bisa ditonton dulu. You have recently been treated for a heart attack, a condition caused by a blockage of blood flow to your heart muscle. This video will help you understand the condition and its treatment. Your heart is a muscular organ that pumps blood containing the oxygen and nutrients your body needs. The main pumping chamber of your heart is the left ventricle. When your left ventricle contracts, it sends oxygen-rich blood to your body through a large artery called the aorta. Connected to your aorta are small arteries called coronary arteries. Blood flows from your aorta through the coronary arteries to supply your heart muscle with oxygen and nutrients. During your heart attack, blood flow through one of your coronary arteries may have been severely reduced or completely blocked. Your reduced blood flow may have been caused by a buildup of a fatty substance called plaque in your coronary arteries. If this plaque became disrupted, a blood clot might form and severely worsen the narrowing, or lead to a sudden, complete blockage, stopping blood flow down the artery. A blockage in your coronary arteries prevented the oxygen and nutrients in your blood from reaching the part of your heart supplied by the artery. As a result, heart muscle in that area started to die. Damage to part of your heart muscle is called a heart attack. It's also known as a myocardial infarction, or MI. Your heart doctor may have recommended a procedure to help open the blockage and improve blood flow to the damaged area. The procedure you had may have been a coronary angioplasty. During a coronary angioplasty, a balloon-tipped catheter inflates inside your blocked coronary artery to open it. The procedure may have involved placing a stent to help prop the artery open. This is usually a thin metal mesh that acts as a scaffold. Or you may have had a coronary artery bypass graft, or CABG. CABG is a surgical procedure in which the block... Cukup ya? Dibagikan satu. Tulis pertanyaan yang kalian ingin tahu jawabannya. Boleh apa saja. Tentang gangguan fungsi baik jantung maupun darah. Boleh tentang darah, boleh tentang alat peredaran darah seperti jantung, pembuluh darah, terserah ya. Waktunya 1 menit.
Sudah selesai semua? Sudah. Oke, sudah jago-jago buat masalah ya. Sekarang kita akan membentuk kelompok. Kelompoknya berhitung ya. Berhitung dari kali sekali 1 sampai 6. 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, oke. Sudah. Berarti kelompok 6 anggotanya hanya 3 atau 4 ya. Ya, silakan boleh berkelompok, kertasnya dibawa bertemu dengan kelompoknya masing-masing. Silakan pilih tempat sesuai senyamannya kalian di mana. Nah, kalian memilih satu permasalahan dari banyak permasalahan yang dibawa teman-teman tadi. Satu kelompok berarti misalkan punya 4 masalah. Pilih satu saja untuk diselesaikan. Kalian bisa isi identitasnya di kolom identitas. Kemudian diberi kelas 11 IPA 6, kelompok berapa, kemudian tulis nama anggotanya. Kemudian tabel yang kedua, ya, masalah yang akan dipecahkan. Berarti tuliskan satu saja, kalian pilih dari 4, pilih 1. Kemudian tabel yang terakhir, tabel yang ketiga, analisis masalah yang diketahui. Jadi jawabannya ya. Ya, silakan bagi tugas. Kalian bisa mengakses barang aja itu dari QR code-nya. Upayanya itu apa? Terus operasi bypass itu buat menangani apa? Ini seperti apa? Itu yang nanti dijelaskan. Topiknya apa ini? Apa? Ya. Hemoroid atau basir, itu judul besarnya. Kalian boleh tuliskan penyebabnya atau ciri-cirinya atau gimana sih caranya biar tidak yang besar, besar ya. Basir, basir apa ya? Varises gitu. Ya kan kalau mau daftar apel tuh juga boleh gitu kan, boleh varises gitu kan. Ya penyebabnya itu apa sih? Upaya supaya tidak terkena varises. Oke ya. Terus kalau yang mana nih? Ya boleh ya. Kenapa alirannya kok nggak nyampe jantung gitu kan? Serangan jantung itu karena aliran darahnya tersumbat terus nggak sampai jantung kan? Kenapa? Penyebatan lemak. Oh iya kayak gitu. Penyebabnya bisa penyebatan lemak, kolesterol, itu bisa di pembuluh darah vena yang biru kan? Pembuluh darah vena
tuh yang di tepi ini yang kelihatan, kalau arteri kan yang di dalam tuh ya. Nah, darah venanya melebar. Di mana ini kalau varises? Iya, kalau hemoroid di anus. Ya, itu karena apa sih? Karena aliran darah yang tidak lancar. Iya, kenapa aliran darahnya nggak lancar? Karena terlalu banyak duduk. Oh, terlalu banyak duduk, kurang gerak. Karena terlalu kuat melakukan jalan. Jadi ngeden. Jangan kamu ke belakang nih. Kalau belum waktunya kan terus ngejar terus gitu. Itu bahaya. Karena pembuluh darahnya ya jadi melebar. Ini papan tulis ini. Nanti kelompok 1 silakan stay di sini, berarti di sini ya. Terus ditempel posternya di situ. Kelompok 2 di pojok sini. Maaf. Kelompok 3 belakang sini. Kelompok 4 mana ya? Sini ya. Ini. So, di bawah. Kelompok 5 di sini. Kelompok 6 di sini. Jelas? Nah, tentukan siapa yang akan stay di situ, siapa yang akan berkeliling. Yang berkeliling berarti mencari informasi, kemudian dikeluarkan ke temannya yang stay. Yang diam, yang diam 2 orang ya, supaya saling membantu. Yang 2 silakan jalan-jalan. Kecuali kelompok 6 1 saja yang jaga posko. Yang 2 silakan berdiri. Ya, yang jaga pos 2, yang keliling 2. Cukup jelas? Oke, jadi apa itu anemia? Itu anemia itu adalah kondisi kekurangan darah, di mana kadar hemoglobin dalam tubuh itu rendah. Nah, hemoglobin itu gunanya untuk apa? Untuk mengikat oksigen dalam tubuh manusia. Nah, jadi kalau anemia itu sebenarnya adalah kekurangan hemoglobin, di mana hemoglobin itu berfungsi untuk mengikat oksigen dalam tubuh manusia dalam darah. Nah, apa sih dampak anemia itu? Di antaranya ada penurunan imunitas tubuh, jadi gampang kena penyakit, ada penurunan konsentrasi dan prestasi belajar, ada juga kurangnya produktivitas dalam tubuh, juga mudah terinfeksinya penyakit berbahaya, juga menyebabkan stunting. Nah, untuk gejalanya apa aja sih? Ada 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lelah, lalai, pusing juga, pandangan mata itu kunang-kunang, gampang mengantuk dan sulit berkonsentrasi. Jadi gejalanya itu mungkin seringkali kita rasakan. Nah, makanya itu kita
kita harus bisa mencegahnya dengan cara mengkonsumsi vitamin A dan juga vitamin C, memperbanyak mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat gizi, dan juga melakukan aktivitas fisik yang cukup, istirahat yang cukup, dan juga jangan lupa mengkonsumsi tablet tambah darah sesuai dengan anjuran. Berdua di sini ingin menjelaskan tentang serangan jantung. Kalian semua pasti udah nggak asik lah ya sama serangan jantung. Penyakit ini tuh udah terjadi di lingkungan kita, udah sering terjadi. Nah, pengertian dari serangan jantung itu sendiri yaitu serangan jantung ini adalah gangguan jantung serius ketika otot jantung tidak mendapat aliran darah. Terus kenapa sih jantung kita tidak mendapatkan aliran darah? Alasannya adalah yang pertama penyumbatan pada lemak, pembuluh darah arteri yang tersumbat. Terus yang ketiga yang paling sering terjadi yaitu kolesterol yang tinggi. Terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung kolesterol seperti daging kambing dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita kan sudah tahu pengertian dan alasan kenapa terjadi serangan jantung. Nah, itu pencegahan serangan jantung sendiri yaitu 1. Mengonsumsi makanan yang ramah jantung, 2. Meditasi, 3. Menghindari rokok, 4. Aktif olahraga, 5. Cek kesehatan secara rutin. Nah, gimana sih tanda-tanda serangan jantung itu sendiri? Yaitu 1. Detak jantung tidak teratur, 2. Keringit berlebihan, 3. Sakit perut, 4. Pernafasan bermasalah, 5. Insomnia, 6. Rambut rontok, dan 7. Sakit dada. Sekian penjelasan dari kami. Ada yang mau ditanyain? Varises adalah pelebaran pembuluh darah vena. Pelebaran darah vena ini disebabkan menurunnya fungsi katup pada pembuluh darah vena. Dalam keadaan normal, katup pada pembuluh darah vena akan membuka untuk mengalirkan darah kembali ke jantung dan menutup kembali setelah darah melewatinya. Akan tetapi, jika tonus otot sekitar pembuluh darah vena lemah, maka aliran darah terhenti dan darah cenderung terkumpul di dasar vena. Selanjutnya akan timbul endapan pada pembuluh vena yang menyebabkan tonjolan besar dan berkelok-kelok berwarna kebiruan. Cara mencegahnya adalah dengan yang pertama memulai berolahraga, yang kedua ubah pola makan, yang ketiga berhenti merokok, dan yang keempat adalah rendam kaki dengan air yang hangat. Setelah itu ada hemoroid. Hemoroid adalah atau wasir atau ambeien, ialah membesarnya vena yang berada di sekitar lubang pelepasan atau anus. Penyebabnya adalah aliran darah yang tidak lancar, misalnya karena terlalu banyak duduk, kurang gerak, atau karena terlalu kuat mengejan. Cara mencegahnya adalah yang pertama mengkonsumsi makanan yang kaya akan serat, yang kedua banyak minum cairan, yang ketiga jangan mengejar berlebihan, yang keempat hindari duduk terlalu lama. Kami akan bicara tentang operasi bypass. Apa yang dimaksud dengan operasi bypass? Operasi bypass merupakan operasi yang biasanya dilakukan kepada penderita penyumbatan pembuluh darah dan penderita penyakit jantung koroner mengalami penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah pada bagian arteri koroner. Operasi ini bertujuan untuk mengembalikan pasokan darah ke jantung dan cara membuat saluran baru supaya aliran darah ke jantungnya lancar. Ya, jadi ini ada gambarnya ya. Di sini ada gambar yang aliran yang tersumbat sama lemak. Terus ini itu saluran yang baru yang dibuat setelah operasi. Apa itu hipotensi? Nah, yang pertama hipotensi itu adalah darah yang kondisi tekanan darah kurang dari 90/60 mmHg. Nah, kalau untuk tekanan darah normal itu di antara 90/60 mmHg sampai 120/80 mmHg. Nah, yang kedua itu ada penyebab hipotensi. Yang pertama kehamilan, yang kedua konsumsi obat-obatan tertentu. Mungkin pernah ya ada yang sakit lalu minum obat, kan ada efek samping. Obat itu punya efek samping mungkin. Nah, untuk efek samping yang dari untuk hipotensi itu ada 5. Yang ketiga dehidrasi. Nah, karena kekurangan cairan mungkin volume darah juga berkurang menyebabkan penurunan tekanan darah. Yang keempat penyakit jantung, karena jantung tidak dapat memompa darah dengan baik, itu jadinya darahnya mungkin berkurang. Yang kelima pendarahan. Nah, karena pendarahan itu kan bisa mengeluarkan banyak darah, jadi darahnya berkurang ke berbagai jaringan tubuh. Nah, untuk mengurangi resiko hipotensi itu ada 3. Yang pertama memperbanyak konsumsi cairan, yang kedua berolahraga secara teratur, yang ketiga menggunakan stocking khusus
atau stocking kompresi pada tungkai untuk memperlancar aliran darah. Untuk pencegahan hipertensi itu ada banyak ya, diantaranya membatasi konsumsi minuman kafein dan beralkohol. Yang kedua, menghindari diet rendah garam yang terlalu ketat. Yang ketiga, tidak berdiri atau duduk terlalu lama. Yang keempat, mencukupi kebutuhan minum. Yang kelima, memposisikan kepala lebih tinggi saat tidur. Ada yang mau tanyakan? Ya, jadi kalau misalnya kita tidur, kan di sini cara pencegahannya kan memposisikan kepala lebih tinggi dari saat tidur. Nah itu perlu beberapa menit waktu buat darah ke kepala biar segar. Ya, yang ditanyakan itu waktu. Ya mungkin saat awal mau tidur aja mungkin. Oh, awal mau tidur. Ya mungkin. Jadi biasanya kan tidur kan nggak sadar, bisa guling-guling gitu. Guling-guling. Pas awal tidur aja. Ya. Apakah hipertensi ini bisa apa ya, menyebabkan ke jantung kayak ada ininya loh, apa? Misalnya kayak Bisa kan soalnya kan jadinya jantung itu tidak akan memompa peredaran darah dengan baik. volume darah kan berkurang, kurang baik volume darah. Oh, sudah selesai ya. Kembali ke posnya masing-masing. Beri aplaus untuk semuanya. Oh, kita kesimpulkan dulu ya. Dari berbagai duduknya boleh ada ke depan nanti. Oke. Jadi hari ini tadi sudah diwakili beberapa kelompok ya. Ada gangguan yang berkaitan dengan darah dan juga ada gangguan gitu ya berkaitan dengan alat peredaran darah. Ada anemia, leukemia, hemofilia, thalassemia. Hari ini tadi ada yang mengusung tentang anemia. Kalau berkaitan dengan alat peredaran darah seperti pembuluh darah dan jantung, ada hipertensi, arteriosklerosis, varises, wasil, ini hampir semuanya tadi ada pembahasannya di pos-pos teman-teman kalian tadi. Kemudian ini, kalau ini normalnya golongan darahnya ada sekian banyak, terus tiba-tiba hanya segini, berarti sakit apa? Ya, anemia, kekurangan darah merah. Kemudian ini ada bentuk sel darah merahnya tidak teratur, ini namanya thalassemia, yang ini diturunkan. Kemudian yang ini kebanyakan apa kalau ini? Ya, darah putih, leukemia. Terus ada ini sickle cell anemia, jadi sel darah merahnya berbentuk bulan sabit ya. Kemudian ini ada yang lain, ada hemofilia, ada yang tahu hemofilia? Darah sukar. Iya, sukar membeku yang diturunkan di silsilah Ratu Victoria. Jadi ketika dia terluka, kalau kita kan terluka terus menutup gitu ya. Kalau ini dia darahnya sulit membeku. Kemudian ada polistemia, kemudian ada kalau ini darah tinggi 152 tinggi ya. Kalau tadi karena hipo berapa? Di bawah berapa? 90, di bawah 90. Kemudian kalau ini ada penyumbatan. Tadi sumbatannya bisa dari apa saja? Lemak, kolesterol. Ya ada dua itu ya. Ini juga sama. Ini juga. Terus trombus. Kemudian ada sklerosis, ada aterosklerosis dan ada arteriosklerosis. Ini contoh apa namanya, pengendapannya. Jadi ketika sudah seperti ini berarti terkena serangan jantung. Sudah selesai ya? Oh ya, yang ini ya varises. Varises itu pelebaran pembuluh darah vena ya gitu. Kemudian yang ini kalau pelebarannya ada di anus namanya hemoroid. Kemudian teknologinya ada beberapa. Kelas ini tadi membahas tentang operasi bypass, membuat saluran baru. Jadi ketika sudah ada penyempitan atau penyembutan
Penyempitan atau penyumbatan itu bisa membuat saluran baru dengan operasi bypass. Ini ada terapi gen. Ini ada gambarnya. Angioplasti tadi seperti di video awal ya. Jadi ketika ada sumbatan itu menggunakan kateter dilengkapi balon supaya pembuluhnya terbuka. Setelah dikasih balon dia hilang ininya penyumbatannya. Kemudian ada transplantasi, tadi ada yang membahas transplantasi jantung. Kemudian ada pacemaker untuk pacu jantung. Ini angioplasti. Jadi misalkan ada penyumbatan di sini, kemudian dimasukkan kateter yang ada di balon gitu. Kemudian balonnya dia akan mengembang supaya jadinya terbuka lagi salurannya. Kemudian ada pacemaker di rumah sakit biasanya ada menggunakan alat. Ini namanya kita di ECG kalau bahasa Inggris. Kemudian ini USG. Terus ada transplantasi jantung. Ini tadi bypass ya. Bypass itu membuat saluran baru. Kemudian yang ini dengan radioaktif. Jadi menyisihkan radioaktif di tubuh, nanti bisa terdeteksi. Kelompok terbaik, kelompok mana? 5. Oke, kelompok 5 beri aplaus untuk kelompok 5. Kelompok terbaik, kelompok 5. Ada yang bisa membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini? Angkat tangan coba yang bisa. Ya. 1, 2, 3, ya dari dulu yang paling tinggi. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui tentang gangguan penyakit pada sistem sirkulasi darah, contohnya yaitu seperti varises, wasir, dan jantung koroner. Mungkin dari saya cuma itu, Bu. Mungkin ada yang mau menambahkan. Ya, saya beri dulu. Pelajaran hari ini adalah seperti yang dikatakan David, betul, kita mengetahui berbagai macam gangguan penyakit pada sistem sirkulasi darah seperti varises, berupa penyumbatan darah, juga jantung koroner seperti penyumbatan jantung karena kolesterol dan juga minyak, lemak, juga anemia yaitu kekurangan darah, juga hipertensi karena tekanan darah yang tinggi, dan juga hemofilia karena darah yang sudah membengkak. Selain itu juga kita mengetahui teknologi untuk pengobatan pada sistem peredaran darah atau sirkulasi darah seperti operasi bypass dan juga scanning radioaktif pada tubuh. Ya, beri aplaus. Oke, kita memasuki sesi akhir. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. HP-nya disiapkan. Kita menggunakan quizzes hari ini. Ya, kodenya muncul. 846363. Ya, beri aplaus untuk terbaik. Siapa ini terbaik? 1, 2, neng, muncul. Ya, beri aplaus untuk semuanya. Terakhir, silakan Padletnya dibuka. Linknya Ibu share atau pakai QR ya. Ya, oke. Yang kamu pelajari macam-macam gangguan pada sistem peredaran darah.
macam gangguan, mengenai sistem dan jenis penyakitnya. Oke. Yang kedua bisa dijawab sekalian enggak? Ya, diklik tanda plusnya. Yang sulit pencegahannya, serangan jantung. Oke. Wah, ada yang panjang sekali. Oke. Keren. Mengenai transplantasi jantung, mencegah gangguan. Sudah ya, hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini kalian identifikasi apakah di keluarga kalian ada yang memiliki penyakit berkaitan dengan sistem sirkulasi. Apakah ada yang hipertensi, solusi semuanya sehat ya. Silakan identifikasi. Kemudian minggu depan karena tadi sudah menjelaskan berbagai macam, besok tinggal membuat poster digital. Karena sudah mainan itu Canva tentang upaya pencegahannya, kemudian dipost di sosial media. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya, terima kasih. Kita berdoa dulu sebelum pulang. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih, tetap sehat semuanya. Sampai